Pode ada evaluasi berarti nanti. Masih dievaluasi orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Jangan berbahaya saja untuk kembali. Kembali jangan. Marcelino. Dipastikan masuk grup neraka di ronde keempat, mimpi tim nasional Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 butuh keajaiban. Pasukan Merah Putih harus berharap Australia terpeleset di dua laga terakhir di grup. Alhasil skuad Garuda diprediksi lebih realistis jika mengincar 4 besar demi masuk ronde 4. Di babak ini timnas Indonesia hanya butuh 2 kemenangan untuk langsung tampil di Piala Dunia. Namun skuad Garuda harus bersiap melawan sejumlah raksasa Asia yang juga bertekad lolos. Bagaimanakah prediksi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Babak penyelamat mimpi lolos Piala Dunia. Pintu otomatis ke Piala Dunia 2026 bakal semakin sulit diraih tim nasional Indonesia. Pasalnya pasukan Patrick Kluivert harus berharap Australia tergelincir dari posisi runner-up. Skuad Socceroos akan dipertemukan dengan Jepang dan Arab Saudi di dua laga pamungkas. Peluang Australia terpeleset dinilai sulit jika melihat head-to-head yang sebelumnya. Pasukan Tony Popovic berhasil menahan imbang Jepang dan Arab Saudi di pertemuan pertama. Sementara itu timnas Indonesia punya tugas berat, harus menumbangkan Cina di pertandingan pemungkas. Pasukan Merah Putih akan bertandang ke Jepang. Alhasil dua laga terakhir ini dianggap FUTI Rankings nggak bakal menguntungkan strategi lolos skuad Garuda. Pasalnya timnas Indonesia cuma punya peluang 0,2% untuk masuk di dua besar. FUTI Rankings bahkan lebih mengunggulkan Bahrain dan China untuk bersaing merebut dua besar. Kendati diremehkan, Kluivert tetap optimistis anak asuhnya bisa merebut tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Semuanya mungkin mindset pemain dan staf saat ini luar biasa. Kami akan mengejar kemenangan dalam pertandingan sisa, targetnya adalah menang, ujar pelatih 48 tahun ini. Dengan penuh percaya diri, jika gagal lolos langsung di ronde ketiga, skuad Garuda masih punya peluang lewat ronde keempat. Babak ini menjadi pilihan terbaik jika timnas Indonesia ingin mengicip penampilan di Piala Dunia. Secara regulasi ronde keempat bakal mengambil 6 negara dari peringkat ketiga dan 4, kemudian AFC akan membaginya jadi 2 grup. Dengan pemuncak klasemen lolos ke Piala Dunia, potensi bertemu Qatar dan Uni Emirat Arab. Di babak ini timnas Indonesia berpotensi bentrok dengan Qatar dan Uni Emirat Arab. Kedua tim ini dinilai sudah enggak mampu menembus dua besar grup A sebab Iran selaku pemuncak klasmen sudah memastikan tiket ke Amerika Utara, sementara Uzbekistan hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk mencetak sejarah. Di Piala Dunia, Kirgistan dan Korea Utara sudah dinilai tersingkir dari persaingan slot ronde keempat. Perolehan poin keduanya mulai terlampau jauh untuk menyalip Qatar maupun Uni Emirat Arab. Menghadapi duel Timur Tengah ini, pasukan Merah Putih diprediksi bakal lebih berjaya sebab Indonesia punya komposisi skuad yang jauh lebih superior. Sebut saja Uni Emirat Arab yang mayoritas punggawanya cuma bermain di liga lokal, sementara Qatar. Timnas Indonesia punya skuad yang lebih mahal mencapai 669 miliar. Sementara itu total evaluasi pasukan Al-Anabi hanya menyentuh 401 miliar. Selain itu Qatar juga semakin melempem usai menyabat gelar Piala Asia 2023. Akrama, Pif, dan kawan-kawan bahkan jadi tim paling banyak dijebol di ronde ketiga. Dengan catatan 21 kali, alhasil Marques Lopez langsung ditendang dari kursi kepelatihannya pada bulan Desember yang lalu. Namun Luis Garcia selaku suksesor malah bikin Qatar semakin bobrok sampai dipercundangi Kirgistan. Di sisi lain, masalah serupa juga melanda Uni Emirat Arab yang baru memecat Paulo Bento. Ex juru taktik Portugal ini menjadi kambing hitam gagalnya pasukan putih lolos otomatis ke Piala Dunia. Peluang kembalinya duel sengit kontra Irak. Selain grup A, timnas Indonesia juga berpotensi bentrok dengan lawan yang sulit dari grup B. Salah satunya bisa kembali melakoni duel panas kontra Irak di ronde keempat. Skuad Singa Mesopotamia sulit mengejar tiket otomatis usai dikalahkan Palestina. Irak yang mengantongi 12 poin kini harus mengejar Korea Selatan hingga Yordania di posisi teratas.
Performa buruk skuad Mesopotamia langsung memakan korban yakni Yesus Casas. Desakan pemecatan sang pelatih bahkan disuarakan langsung oleh Perdana Menteri Irak. Kegagalan ini disebabkan oleh staf pelatih dan asosiasi karena terus melanjutkan penunjukan ini mereka telah mengecewakan 45 juta warga Irak, ungkap ex-pemain Irak Imad Hashim. Di sisi lain huru-hara skuad Singa Mesopotamia bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia. PSSI juga berencana menggelar training center jangka panjang jelang ronde keempat. Alasannya agar Patrick Kluivert punya waktu lebih banyak untuk menggembleng skuad Garuda. Meski begitu Timnas Indonesia masih harus mewaspadai Irak jika bertemu di ronde keempat. Pasalnya negeri 1001 malam itu selalu menang dalam 4 laga terakhir kontra skuad Garuda. Waspada kuda hitam Oman. Timnas Indonesia kembali berpotensi bertemu dengan wakil Timur Tengah di ronde keempat. Selain Irak, kuda hitam Oman juga wajib diwaspadai karena terus mengejar posisi 4 besar di grup B. Skuad Gulof Samba menempel ketat Irak dengan selisih 2 poin dari peringkat 4. Selain itu, Harif Al-Sadi dan kawan-kawan juga menjauh dari Palestina di peringkat 5 dengan selisih 4 poin. Kekuatan Oman sebagai kuda hitam sudah terbukti kala berhasil menahan Korea Selatan. 1 poin melawan Korea Selatan di stadion kandang mereka menunjukkan kemajuan. Kami masih punya jalan panjang tetapi ini menunjukkan bahwa Oman siap bersaing di level tertinggi, ujar Rashid Jaber selaku pelatih sebelumnya. Skuad Gulof Samba juga mencatatkan prestasi hebat ke final Piala Teluk 2024. Sayangnya, Oman malah keok dari Bahrain yang baru dibabat tim nasional Indonesia. Skuad Garuda punya modal bagus jika bertemu dengan skuad Gulof Samba di ronde keempat. Selain nilai skuad Timnas Indonesia menang telak, karena Oman cuma punya valuasi 150 miliar rupiah, namun skuad Garuda enggak boleh meremehkan pasukan Ahmar yang punya head-to-head yang apik. Timnas Indonesia belum pernah menang dalam 3 laga terakhir kontra Oman. Di pertemuan terakhir pada 2021 silam skuad Garuda asuhan Sintayong kalah telak dengan skor 3-1. Cara Timnas Indonesia lolos dari ronde 4. Di ronde keempat Timnas Indonesia akan bermain dengan format separuh kompetisi. Pasukan Patrick Kluivert hanya akan bertemu sekali dengan 2 negara di grup yang sama. 2 pertandingan di ronde keempat ini bakal digelar di tempat yang netral. Secara hitung-hitungan Timnas Indonesia wajib menyapu bersih 2 laga dengan catatan kemenangan. Jika berhasil mengumpulkan 6 poin, peluang menjadi juara grup terbuka lebar. Mental skuad Garuda sendiri sudah dibangkitkan Erick Thohir usai menang lawan Bahrain. Kita harus membuktikan kalau bangsa kita bisa, kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, kita harus coba menjaga asa dari mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Legenda Timnas Prancis juga menilai skuad Garuda masih punya peluang untuk lolos otomatis di sisa ronde ketiga. Indonesia akan melawan Cina dan Jepang. Jepang sudah lolos, jadi saya yakin mereka akan merotasi pemain. Itu bisa jadi peluang buat Indonesia, artinya Timnas Indonesia harus memenangkan 2 pertandingan.